Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara sekalian berada yang menyaksikan akan tayangan ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita di sepanjang bulan Juli ini sehingga kita bisa masuki minggu yang keempat atau minggu yang terakhir dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari kita akan memulai ibadah kita dengan terlebih dahulu kita mengambil saat teduh. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun ke mulut. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita. Kita pujikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, mohon pimpinan penyertaan-Mu menyertai di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang Tunggal, serta di bawah pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang 6. Demikian seterusnya. Mazmur pasal yang ke-13, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-wajah terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, seperti yang pemazmur katakan di mazmur yang sudah kita baca, bahwa Tuhan itu selalu menolong dan menyelamatkan kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Mari
kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita mengingat kembali akan kebaikannya, akan kasih setianya yang sudah diberikannya kepada kita sampai pada saat ini. Mari kita katakan, kasih setiamu yang kurasa. Kasih setiamu yang kuasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikannya yang dalamnya dalam dari lautan. Berkat-Mu yang sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kukira, yang Kau sediakan tadi. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi izin padamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebagaimana pujian menyatakan siapakah kami ini Tuhan, maka dengan kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semuanya bukan karena kebaikan kami Tuhan, karena kami menyadari bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami, sepanjang bulan yang sudah kami lalui hingga sampai kami masuk ke akhir bulan ini, ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak kami menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Namun demikian Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu menolong dan memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, patutlah kami untuk kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah ketika kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami boleh masuk hadirat-Mu dengan hati yang suci dan murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau sucikan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk kami menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Inilah Tuhan ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan segenap hati kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Mari kita akan memegang nas pembimbing kita, yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan sambut nas pembimbing ini dengan pujian. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak dalam Maria, yang menderita siksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Puji Tuhan, kembali kita ada kesempatan untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Nah, untuk itu sila jemaat di dalam kasih Kristus,
Saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat akan firman Allah. Adapun firman Allah ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasal 111 pada ayat yang pertama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang seluruh sila jemaat di mana saat ini berada, silakan berdiri dan mari kita akan membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Di mana kita berturut-turut mendengar akan firman Tuhan dengan kata mengucap syukur di dalam segala hal. Di mana pada minggu yang lalu dengan tema mengucap syukur itu mudah tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan akan firman Tuhan kembali, yaitu mengucap syukur. Di dalam kita mengucap syukur bahwa di balik itu maka ada berkat yang kita akan terima. Jadi di mana tema pada pagi hari ini ada berkat di balik ucapan syukur. Sekali lagi saya bacakan ya nats kita yang ada. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang benar dan di dalam jemaah. Sidang jemaat di dalam kasih Kristus, bila kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Seharusnya apa yang kita lakukan, di mana kita tidak berhenti berkata kata seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pemazmur bukan hanya menyampaikan ucapan syukur ia kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang dia ungkapkan itu kepada Tuhan di dalam dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia begitu mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada. Dapatkah kita juga seperti Mazmur begitu mengatakan, ya, bagaimana saya membalas kebaikan Tuhan segala kebajikannya kepada. Sidang jemaat dalam kasih Kristus itu terdapat di dalam Mazmur 116 pada ayat yang kedua. Tidak ada kata lain selain di bibir yang senantiasa memuliakan akan Tuhan. Maksud di sini kita mengucap syukur, tetapi sayang sekali banyak orang Kristen lupa mengucap syukur. Kecuali dalam keadaan baik dan diberkati. Padahal di balik ucapan syukur yang ada terkandung berkat yang luar biasa. Satu contoh, ya, kita melihat
pada waktu Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang ada, semuanya begitu kenyang, dan bahkan masih tersisa 12 bakul. Mengapa hal itu terjadi? Tidak lain berawal dari ucapan syukur, sehingga terjadilah mujizat. Dikatakan lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Saudara jemaat dalam kasih Kristus, secara naluriah kita terdorong untuk mengucap syukur bila sesuatu yang berlebih, yang menerima dalam jumlah besar, atau sedang surplus. Nah, ditinjau dari sudut manapun 5 ekor 5 roti dan 2 ekor ikan tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tentunya ini sangat tidak masuk akal. Kita pasti berkata seperti Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 7. Bukankah kita cenderung merasa khawatir lalu bersungut-sungut, ngomel ketika memiliki atau menerima sedikit? Satu pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita, bagaimana mujizat itu terjadi pada saat itu. Tidak lain di mana anak yang ada di lingkungan 5.000 orang yang ada itu, dia membawa bekal di mana 5 roti jala yang ada dan 2 ekor ikan. Nah, menurut tafsiran yang ada, bahwa roti yang ada ini bukanlah roti yang begitu harganya mahal, yang enak, yang sangat sederhana. Rupanya anak ini anak yang tidak punya. Begitu juga pun ikan bukan ikan 2 ekor ikan yang besar, tetapi 2 ekor ikan yang kecil. Nah, pada waktu begitu Tuhan Yesus mengatakan, jangan biarkan mereka pulang, tapi berikan mereka makan. Namun di mana salah seorang murid mengatakan, bagaimana mungkin? Hari sudah petang, bagaimana kami bisa membeli akan roti yang ada ini? Tetapi Andreas, di mana ia berkata, di sini ada anak yang membawa 5 roti jelai yang ada dengan 2 ekor ikan. Nah, bagaimana? Memang ini tidak tertulis, tetapi saya mencoba merenungkan di mana bekal daripada anak yang ada ini, terus begitu diminta, bagaimana reaksinya yang ada? Tetapi satu hal yang menarik, bahwa anak ini dengan ketulusan hati dia menyerahkan bekalnya yang ada
5 roti jelai dengan 2 ekor ikan itu kepada Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah mujizat. Pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita yang ada juga, ya kadang-kadang kita sukar untuk berbuat sesuatu di mana kita takut, di mana kita khawatir. Nanti kalau saya memberikan itu kepada orang ini, kepada orang lain, bagaimana mungkin saya bisa begitu makan? Ya, tentunya kita ingat pada waktu peristiwa yang terjadi di mana seorang hamba Tuhan disuruh pergi untuk bertemu dengan janda yang di mana itu? Pada waktu terjadi kekeringan, ya, di sana. Dan kekeringan yang ada ini bukan hanya 1 hari, 2 hari, tetapi 2 tahun. Dan di mana Tuhan menyuruh Elia begitu datang, ya kepada perempuan janda yang ada di Sarfat, dan di mana ya hamba Tuhan yang ada ini begitu melihat ya seorang janda yang sedang begitu yang mencari kayu yang ada untuk membuat roti bagi dia, bagi anaknya yang ada. Di mana orang ini, hamba Tuhan yang ada ini bilang, ya tolong berikan kepada saya air minum. Masih belum begitu, dia ambil, berkata tolong buat saya roti. Ya, dan bagaimana reaksi daripada perempuan janda yang ada itu? Dia bilang, ya kami hanya mempunyai minyak sedikit dan tepung sedikit, dan ini hanya untuk aku dengan anakku. Sesudah itu kami akan mati. Tetapi pada saatnya seorang hamba Tuhan mengatakan, berikan dulu kepada saya yang ada. Maka di mana ya minyak dengan tepung itu tidak akan habis. Dan bagaimana reaksi daripada janda di Sarfat? Karena dia percaya apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, maka terjadilah mujizat. Untuk itu sidang jemaat dalam kasih Kristus, dalam situasi yang ada ini, jangan kita takut untuk berbuat sesuatu bagi sesama kita. Jangan kita takut untuk berbuat dalam pekerjaan Tuhan yang ada. Kalau kita sungguh-sungguh mau menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan satu perbuatan yang nyata, maka di balik itu ada berkat yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita dan di dalam rumah tangga kita. Itu contoh yang pertama, di mana dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti terjadi mujizat, sehingga 5.000 orang bisa menikmati berkat, bahkan tidak termasuk laki perempuan dan anak-anak. Ya semua bisa menikmati. Bukan saja begitu setelah nikmati habis, tapi masih ada sisa berapa banyak? 12 bakul penuh. Kadang-kadang kan kalau kita begitu mau mengajak akan orang untuk makan, yang ada ya lihat kok cuma sedikit ini,
Ya nggak apa-apalah. Nah kalau kita punya bahasa, katakan ya 5 roti, 2 ekor ikan, Tuhan memberkati. Dan pasti Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita ini. Ya memang ternyata benar seperti itu terjadi. Ya karena kita punya keyakinan, kita punya iman. Nah contoh yang kedua, ya contoh yang kedua, dalam perjalanan ya Tuhan Yesus yang ke Yerusalem, di mana ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia begitu masuk di salah satu desa yang ada, menurut Lukas pasal 17 pada ayat 11-19, ya, di mana ada 10 orang kusta. Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia begitu berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka tidak begitu mendekati Yesus, tapi dari jauh. Dan bagaimana reaksi daripada Yesus yang ada? Yesus memandang mereka dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam yang ada. Di dalam perjalanan, sebelum mereka sampai ya kepada para imam, ternyata terjadilah mujizat. Ya. Mungkin di mana ya tidak tahu apakah mereka begitu loh. Kok kami minta pertolongan untuk disembuhkan, kok kami suruh pergi perlihatkan kepada imam-imam yang ada. Tetapi kita melihat di sini bahwa mereka sendiri percaya dengan yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, mereka yakin bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di dalam sakit penyakit mereka yang ada. Dan ternyata memang terbukti di dalam perjalanan yang ada, tiba-tiba 10 orang kusta itu mengalami pemulihan dari Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan yang mereka miliki, yang mereka mungkin bisa begitu senang, loh, kok sembuh? Nah, serta mereka sembuh, di mana hanya 1 orang saja begitu kembali kepada Yesus. Dan Yesus sendiri berkata kepada mereka, kepada orang tersebut, di mana yang ke-9 orang ini? Apakah mereka tidak memuliakan akan Tuhan? Kenapa hanya kamu saja yang datang? Ya. Dan orang tersebut, di mana ia memuliakan Tuhan karena ia mengalami kebaikan, kesembuhan yang datang dari Tuhan. Siapakah orang itu? Di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-16 dikatakan di sana orang itu adalah orang asing, bukan umat Tuhan. Ya. Tetapi karena dia begitu datang, dia berterima kasih, dia memuliakan akan Tuhan. Bukan kesembuhan saja yang dia miliki, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya. Jadi sekali lagi, bukan hanya kesembuhan secara jasmani yang dialami oleh seorang yang datang kepada Tuhan mengucap syukur, tetapi disembuhkan secara rohani dan dia begitu diselamatkan. Untuk itu, sina jemaat di dalam kasih Kristus, sekali lagi
dalam situasi apapun, mari kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berbuat sesuatu bagi Dia. Jangan kita takut. Pagi-pagi ada seorang bapak, ya begitu datang, ya saya masih ada di tempat tidur. Dia bertanya kepada saya, datang dengan apa? Di mana dalam ini dia meminta beras 2 kilo. Ya sudah kami berikan. Nah, ini tantangan di tengah-tengah krisis yang ada. Bagaimana orang datang ya kepada kita untuk membutuhkan pertolongan? Apakah kita siap untuk memberikan itu? Kita sebagai orang yang percaya, ya kalau kita berbuat sesuatu, kita mengucap syukur, maka di balik ucapan syukur itu berkat Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu sidang jemaat di dalam kasih Kristus, dalam segala keadaan, jangan pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan yang menantang kita untuk kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal dan juga berani bertindak melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Mari kita nyatakan tanggapan kita akan kebenaran firman Tuhan tadi dengan kita memberikan persembahan dan perpuluhan sambil kita memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur.
kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan karena pada akhir bulan ini biasanya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun pada bulan Juni. Ya maaf, saya tidak menyebut nama masing-masing. Ya, tetapi nanti di tayangan ya online itu bisa tahu siapa-siapa yang berhari ulang tahun. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih waktu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Biarlah kami tetap belajar untuk mengucap syukur dan melakukan segala sesuatu, karena Tuhan itu begitu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan ini kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami, mulai dari yang terkecil sampai kepada orang dewasa, orang tua yang ada. Biarlah Tuhan dalam usia yang Tuhan telah berikan 1 tahun kepada mereka, karuniakan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh belajar selalu hidup takut akan Engkau. Berkati yang mereka yang masih dalam pertumbuhan, berkati mereka yang ada di dalam sekolah, berkati mereka yang berada dalam kuliah, berkati mereka yang ada di dalam usaha, dalam pekerjaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini, kalau ada yang sakit jemaat, Tuhan rawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang saat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan akan anak-anak-Mu selalu berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui cara Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu orang-orang yang sudah memperhatikan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati mereka dan kembalikan mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, para menteri-menteri, MPR, DPR, pemerintah pusat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan juga pun karuniakan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mereka menanggulangi krisis yang terjadi dalam negara kami, khususnya tantangan yang harus dihadapi, yaitu virus corona. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan singkirkan virus corona dalam negara kami yang ada ini, supaya semua kami sebagai bangsa dan negara yang ada, di mana kami boleh berada di dalam damai sejahtera Tuhan, di mana semua boleh kembali berkarya, berusaha, melakukan segala sesuatu, beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, karena Tuhan itu baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Khususnya kami menyerahkan akan Kota Malang. Tuhan juga jaga, peliharakan dengan kasih setia Tuhan, di mana ada beberapa ya Tuhan kelurahan yang begitu mengalami ya virus corona yang ada. Kami memohon supaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sendiri hentikan itu, sehingga Kota Malang berada dalam keadaan kondusif. Semuanya bisa berkarya, tidak lain
karena semua adalah kebaikan dari Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan mulai dari wali kota, bupati, dan semua jajaran yang paling terdekat sekalipun. Biarlah hikmat Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh sehati untuk menanggulangi, ya Tuhan, untuk virus corona, sehingga virus corona yang ada tidak ada lagi berada di Kota Malang, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan semua doa syafaat kami yang ada ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami tahu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Dan terimalah berkat. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa yang sudah dinyatakan di dalam kasih Kristus Putra Allah yang tunggal, serta di bawah pimpinan kuasa Roh yang Kudus, tinggal bersama-sama dengan kita, memimpin, menyertai akan kita semua, sehingga di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Silakan duduk saat teduh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.